Setiap habis sholat, mama selalu berdoa itu, mendoakan anak-anak. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh, soleha, dan jangan suka bohongin orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita. Ketemu lagi sama Ayu di podcast Ayu Cerita. Gimana nih teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada, teman cerita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Episode kali ini sedikit berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau kemarin di 2 episode awal topiknya terkait dengan karir, kali ini aku mau membahas topik tentang keluarga dan parenting. Topik ini adalah salah satu pembahasan yang menarik untuk aku. Karena kebetulan aku belum berkeluarga, jadi aku akan membahas dari sudut pandang seorang anak dalam institusi keluarga. Di episode spesial ini, masih dalam suasana 22 Desember, yaitu hari spesial untuk para ibu, aku mau ngucapin kepada seluruh ibu, selamat Hari Ibu. Semoga dimanapun ibu berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena menurutku, kebahagiaan yang dirasakan seorang ibu itu bisa menular ke anaknya. Iya nggak sih teman cerita? Apapun yang ibu kita rasakan, seringkali kita juga merasakan rasa itu. Kalau aku sendiri nih, kalau mamaku sedih, aku seringkali merasa sedih. Kalau mamaku bahagia, aku pun pasti ikut ketularan bahagia. Oleh sebab itu, doaku selalu agar semua ibu dimanapun keberadaannya selalu diliputi rasa bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-harinya. Agar kami anak-anaknya selalu tertular rasa bahagia itu. Nah, di hari spesial ini, Ayu Cerita sengaja nih membawakan episode khusus Mama. Aku mau ngobrol-ngobrol bareng Mama dan adik bontotku juga nih. Jadi dari kecil, mamaku itu punya kebiasaan untuk mengajak cerita anak-anaknya. Seringkali mama dan ayah mengabsen kegiatan kami jika terkadang harus beraktivitas di luar rumah. Menurutku, kebiasaan ini membuat kami menjadi terbiasa untuk bercerita dengan sendirinya ketika dewasa, tanpa perlu ditanya terlebih dahulu. Aku sendiri merasa ini adalah poin positif yang dibangun oleh ayah dan mama kepada kami. Cara pengasuhan yang mereka ajarkan membuatku sadar keterbukaan antara orang tua dan anak itu sangat penting. Sangat penting untuk dibangun dalam institusi keluarga ini. Mereka juga mengajarkan bagaimana orang tua bisa menempatkan dirinya sebagai sahabat untuk anak-anaknya, sehingga nggak ada lagi kata canggung atau sungkan untuk bercerita apapun kepada mereka. Dengan tentunya, anak tetap memperlakukan orang tua dengan rasa hormat. Nah, langsung aja kita dengerin obrolan seruku dengan Mama di episode spesial ini. Selamat mendengarkan. Kenapa nih Bayu? Enaknya ngobrolin apa ya? Dengar suara. Enaknya ngobrolin apa? Mah, ceritanya kan Ayu nih mau bikin podcast, Mah. Jadi di situ tuh salah satu isi kontennya tentang keluarga, parenting, dan lain-lain lah hal yang bisa kita sharing. Nah, malam ini berhubung kita lagi pada ngumpul semua nih, Ayu pengen banget sih nanya-nanya sama Mama. Silakan, mau bertanya apa, Ayu? Mama tahu nggak kalau misalnya selama ini tuh Ayu tuh kagum banget punya Mama seperti Mama Lili. Masya Allah, apa yang dikagumi? Terlepas dari kita sering ribut, kita sering berdebat, hal-hal yang dari kecil sampai besar ya, Ma. Iya. Tapi itu kayaknya wajar ya, Ma, antara anak dan mama ya, nggak bener nggak, Ma? Betul sekali. Tapi dari lubuk hati terdalam tuh Ayu sangat bersyukur sih punya mama dengan model seperti ini. Alhamdulillah, kalau merasa bersyukur. Mama bersyukur nggak punya anak kayak Ayu? Wah, sangat bersyukur. Kayak Putri. Apalagi sama Bontot, ya Allah. Lebih sayang Ayu apa Putri? Semua anak mama sayang. Jawaban aman. Iya, betul. Dari anak yang pertama sampai anak yang bontot, anak bungsu, mama semua perlakukan sayang semua, sama semua. Nah, Ayu tuh ngerasa banget gitu ya kalau misalnya mama tuh bukan hanya mama yang
bisa kita hormatin, bisa kita seganin, tapi mama tuh kadang memposisikan dirinya tuh sebagai sahabat untuk anak-anaknya. Mama ngerasa nggak kayak gitu? Mama merasa begitu karena emang mama udah punya cita-cita dari dulu itu. Mama itu sebagai ibu dari anak-anak mama yang disegani, yang ditakutin, yang dihormatin. Tapi juga mama kepingin jadi teman bagi anak-anak mama supaya anak-anak mama itu punya permasalahan tidak tercurahkan kepada orang lain, tapi bisa dicurahkan, bisa curhat ke ibunya sendiri, ke mamahnya sendiri. Kalau curhatnya ke orang lain, ke orang luar, bahaya sekali. Itu mama sadarin begitu, sayang. Nah, itu dari kapan mama mikir kayak gitu? Karena kalau sekarang nih sekarang tuh banyak tuh ilmu-ilmu yang di-sharing tentang keluarga sama cara pengasuhan anak. Jadi kayak diajarin tuh sama para ibu-ibu gimana caranya untuk biar anaknya tuh nggak curhat ke tempat lain tapi ke ibunya. Gimana caranya ibu itu menempatkan diri sebagai sahabat anak-anaknya. Nah, kalau di zamannya mama kan kayaknya nggak ada ya, Mah? Kayak seminar-seminar kayak gitu ya? Nggak ada, jauh. Nah, mama tuh belajar dari mana, terus punya keinginan itu sejak kapan? Sejak jadi ibu rumah tangga, sejak mulai menikah. Mama udah mulai pengen kayak gitu. Nanti Iya, suatu saat kalau aku punya anak, aku pengen kayak gini gitu. Pengen begitu karena saat mama pengantin baru itu ayahnya pinter. Kepenginnya mama itu jangan keluar rumah, tapi mama punya ilmu, punya kasih sayang kepada anak-anak, punya tanggung jawab untuk rumah tangganya. Ayah minta kayak gitu? Ayah nggak minta, tapi dengan caranya dia abonemen majalah Ayah Bunda. Sedangkan abonemen itu langganan untuk bulanan. Jadi jatahnya ayah itu ngasih ilmu, nggak pakai ngomong, Mah nih kamu harus begini. Nanti mama bisa kabur kalau ayah bukan tipe yang kayak gitu. Iya, jadi ayah majalah Ayah Bunda. Nah, dari Ayah Bunda itu kan banyak artikel-artikel yang bagaimana cara membina rumah tangga. Berarti mama belajar dari media cetak ya waktu itu ya? Iya, sama mendengarkan TV, radio waktu itu siapa Said itu loh. Bunda Said itu tiap jam 9, jam 10 pagi sambil mama masak, mama dengerin radio Titi Said, Ibu Titi Said, Dokter Anda Titi Said, masalah bagaimana merawat anak, bagaimana membina rumah tangga, keluarga muda ini terutama. Nah, kalau misalnya Ayu flashback ya ke masa-masa lalu gitu ya, nah itu baru kayak inget gitu, mama tuh tipe orang yang seorang ibu yang mengajak komunikasi ke anaknya tuh dari kecil. Kayaknya dari kecil ya, Mah? Dari kecil. Dari SD tuh kayaknya kalau setiap kita pulang sekolah, mama tuh pasti nanya, tadi ngapain? Ntar ada PR apa? Iya. Tadi iya nggak sih, Mah? Karena mama dari mulai pengantin baru sampai anak-anak pada besar-besar itu, mama selalu dikasih pembantu. Jadi mama fokusnya untuk pendidikan anak-anak sama makan, gizi asupan ke anak. Dan nanti kalau suami udah pulang, mama fokus ke suami, anak-anak belajar sendiri-sendiri gitu. Enggak sama ayah loh. Iya, nanti kalau ayah udah istirahat ada apa kan nanti bareng sama ayah gitu. Nah, mama tuh selalu ngajak komunikasi ke anak-anak bahkan sampai kita udah dewasa ya, Ma. Jadi sampai kita akhirnya kuliah di kota yang berbeda sama tempat tinggal keluarga kita tuh kayaknya komunikasinya nggak pernah berhenti ya, Ma? Oh, selalu mama kontrol sampai jam mau tidur ya mama kan kira-kira antara jam 9-an gitu ya. Mama cek lagi, tak telepon, Indah lagi di mana? Udah di kosan? Udah lagi ngapain? Nih ada ngerjain tugas ini bla 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 gitu. Dan mencarikan kos juga yang
ada ibu kosnya itu kontrol juga ke anak-anak kosnya. Jadi jam 9 itu pintu pagar udah digembok, udah apa, jadi mama rada tenang. Terus seminggu sekali pulang. Indah di Depok pulang, Ayu di Bogor juga pulang. Jadi kita selalu ada komunikasi sama anak. Dan Ayu tuh inget banget kalau pas dulu kuliah di kota yang berbeda, itu pasti setiap maghrib gitu ya, atau setiap isya tuh pasti ditelepon sama ayah mama untuk ngabsen, kamu lagi ngapain, kamu udah makan, kamu udah selesai kuliahnya, lagi ngapain, pokoknya intinya di absen setiap hari. Jadi komunikasinya tuh nggak putus. Dan tahu nggak sih mah, kalau misalnya itu tuh ngebuat Ayu tuh kayak susah bohong gitu loh kalau misalnya mau bohong sama mama sama ayah. Jadi dan setiap ada anak yang bohong itu kayaknya mama nyetrum. Masa Mama sih? jempolnya ada kameranya tahu. Mama bukan ada kameranya, pokoknya mata hati mama itu nyetrum nih anak lagi nggak ada di rumah, tapi bilangnya nanti di rumah. Coba kamu Enggak, ya nggak pernah kayak gitu. Putri sering. Ya Allah. kayak gitu. Penasaran sih Putri, kok mau bisa tahu ya kalau kapan Putri bohong? Jangan gitu. bohong Putri, jangan bohong. Kenapa? Putri Kok belum bisa sampai tahu? di kosan, nggak tahu orang dibimbing sama Allah kayak gitu kali gitu. Ini supaya anaknya benar gitu. Dan setiap habis sholat, mama selalu mendoakan, berdoa itu mendoakan anak-anak. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh, soleha, dan jangan suka bohongin orang tua gitu. Ada sinyal gitu kalau misalnya Nggak tahu, ada yang bimbing aja, kamu Pasti bohong ada nih kali ya gitu. kalau udah jadi. Ya kalau mungkin. jadi ibu instingnya langsung kuat kali ya. Terus kalau anak lagi ini kayaknya lagi susah duit ini anak nih, gitu, kekurangan duit. Siapa mah? Nanti kalau pulang tak Nggak ada yang pernah susah duit deh kayaknya. Tapi- Anak-anak mama ya nggak sih? jujur anaknya mama. Terus alhamdulillah ada aja Putri kalau ada ini bokeh, tiba-tiba ada teman Putri yang traktir atau tiba-tiba tembus beasiswa ini gitu. Oh gitu, Alhamdulillah. alhamdulillah, namanya barokah karena mama selalu doa, ya Allah berilah Ada dong cerita keberkahan. yang tadi. Nah, Susah dulu. kalau susah duit, mama kepengin beli apa, pengen beli. Mama Nah. suka merasa nggak kalau misalnya anak mama ada yang kayak, aduh kok hatinya gelisah. Iya, mama tuh kayak gitu banget. Kalau menurut Ayu, dia tuh sangat peka. Maksudnya menurut Ayu ya, kalau di rumah itu sebenarnya Mama Aya tuh sangat peka gitu apa yang terjadi sama anak-anaknya. Kayak ya, tapi kadang suka rada lebay sih menurut Ayu kan. Dulu awal-awal Ayu kerja gitu ya, terus emang lagi pusing banget, capek banget kan, biasa langsung masuk kamar tuh. Nanti mama pasti kalau itu ngetok-ngetok kamar terus, yuk kamu lagi ada masalah ya di kantor, yuk kamu nggak mau cerita mama tuh kayak, kok ekspresi kamu tuh berbeda dari hari-hari biasanya. Mama tuh orang yang kayak gitu, sangat peka sih sebenarnya. Jadi itu bikin Ayu nggak bisa nggak cerita sama mama, walaupun akhirnya sempet nunda-nunda gitu. Jadi mama tuh kayak mancing kita untuk ngejaga keterbukaan gitu loh, Mah. Iya Iya, nggak sih? itu kayaknya dibimbing sama Allah ya. Terus di hatinya mama, ini anak kok nggak pernahnya begini, tumben kayaknya murung, pasti ada masalah dan ini harus aku korek gitu. Kalau aku korek terus bantu pemecahannya, kepengin anaknya bisa cerita, jangan ceritanya ke orang lain. Ya mama nggak suka kayak gitu. Padahal pendidikannya mama SMA. Nah itu sih, itu yang poin yang Ayu tuh kadang kagum gitu loh, Ma. Mama tuh sering bilang, belum tentu ya kamu pendidikannya S1, S2, tapi kamu tuh pinter ngurus rumah tangga dan lain-lain. Ayu tuh mengiyakan sih, Ma, dalam hati. Kayak, ya benar, Mama tuh cuma S3 kan, Ma? Iya. SD, SMP, SMA ya, Ma. Iya. Tapi ngurus keluarganya tuh Ayu acungin jempol banget sih, Ma. Iya, mama kepingin dampingin ayah beserta anak-anak berhasil gitu. Karena kalau misalnya ketemu sama teman-teman baru atau teman-teman lain, terkadang tuh sering cerita juga kan, gak semua ibu tuh perhatian mama. Bener. Oh, banyak teman mama itu yang cuek terhadap anak-anaknya. Nah itu dia.
terhadap anak-anaknya banyak sekali. Jadi kayak gini, misalnya di grup senam ada mau piknik, tapi pikniknya itu bukan hari-hari libur, hari-hari libur anak-anak, malah hari kerja suami, hari sekolah anak gitu. Udah biarin aja, anak udah pada gede-gede. Aku walaupun anak udah gede-gede, udah SMP, udah SMA, apalagi perguruan tinggi, tapi aku nggak bisa lepas begitu aja. Mending aku merelakan, aku nggak ikut deh gitu. Lain kali aja deh bunda aku ikutnya, aku bilang sama guru senamnya kayak gitu, supaya nggak menyinggung perasaan mereka. Terus aku kasih alasan karena harinya hari kerja gitu. Nah, mereka itu grup senam itu hari kerja karena nanti di lokasi itu piknik itu, rekreasi itu, supaya nggak berdesak-desakan, diambilnya kayak gitu kesimpulannya. Lah justru kalau rekreasi kan bukannya hari-hari yang rame, aku kadang sampai protes begitu. Terus nanti ada yang nengahin, ya sudah ibu-ibu yang setuju unjuk jari gitu, unjuk tangan, yang nggak setuju juga jadi unjuk mama tangan. emang maunya gitu. apa hari Libur biar anak-anak ada ayahnya di rumah gitu. Terus mama sebelum pergi udah nyiapin makanan itu pasti gitu. ya Maya. Tapi kalau mama hari-hari sekolah di rumah kosong, nanti anak pulang mama nggak ada, suami pulang istri nggak ada nih pembantu, mama dan pasti ngerasa bersalah ya, merasa kurang enak perginya, itu kurang enjoy, kurang lega. Di mama nggak kepingin lah aku pergi happy tapi anaknya, padahal anak ini protes, mama kok pergi melulu gitu, tapi nggak berani ngomong gitu. Tapi kan kita nggak pernah gitu. Iya, tapi mama punya pikiran kayak gitu. Jadi mama nggak selalu kalau ada piknik ikut gitu, ada ya intinya mama pasti keluarga gitu. Nomor satu kan. Iyalah, makanya alhamdulillah anaknya mama S1 semua selesai dan nggak pada bermasalah gitu. Itu pun saat ayah udah nggak ada, terpukul juga, kehilangan. Apa sih? Mama ada tips-tips nggak gimana caranya ngebangun komunikasi sama anak? Jadi kalau misalnya Ayu dengerin ya mah, kayak kajian-kajian parenting sekarang gitu. Sebenarnya kalau dari tips Ustadz itu ya, gimana caranya kita bisa disayang sama anak, jadi ibu yang dirindukan gitu. Si Pak Ustadz itu bilang kalau misalnya kita udah dapetin hatinya si anak, pasti tuh anak tuh nggak akan kayak bohong sama kita dan pasti akan cerita apa aja tanpa kita minta. Nah, Ayu tuh kalau pas denger itu tuh kayak ngerasa, oh sebenarnya tuh si mama udah dapetin hati anak-anaknya nih, ya nggak sih? Ya nggak sih, kita udah pada mau cerita sama sama mama tanpa diminta, ya nggak? Iya betul. Nah, gimana sih mah cara tipsnya untuk ngedapetin hati anak-anak mama? Caranya itu seorang ibu itu harus jujur. Maksudnya? Kepada anak-anaknya. Jujur dalam hal? Jujur dalam hal segala hal, misalnya dalam hal kepercayaan, ngasih kepercayaan kepada anak gitu. Terus belajar jujur, misalnya anak minta beli apa, emang mama lagi nggak ada duit gitu, terus terang, mama nggak ada duit nak, kamu kepinginnya apa nanti ya kalau mama dapat arisan nih, bulan ini mama mau ada kayaknya dapat arisan, doain aja. Emang udah tahu mah katanya, yang sering kayak gitu Ayu. Kayaknya Ayu nggak pernah deh mah minta apa-apa. Ayu nggak pernah deh mah. Nggak nyadar berarti. Masa sih mah Ayu kayaknya anak yang nggak pernah minta deh. Kayak semuanya pada nggak sering minta deh. Semuanya anak mama nggak ada yang minta. Iya kayaknya. Oh iya iya. Emang Ayu kayak gitu. Kelas berapa ya mah? Ya, kayaknya Ayu nggak pernah deh. Iya, anaknya mama nggak ada yang pada minta, tapi mama punya pemikiran sendiri. Misalnya mama mau beliin, iya benar, anaknya mama nggak ada yang minta. Mama kepengen beliin sepatu, misalnya nih nanti ulang tahun Ayu mau beliin baju anduk gitu ya, gitu. Ayu sih nggak minta, nanti kan bulan depan aku dapat nih arisan, aku mau beliin Ayu ini, mau beliin Putri apa ya?
Putri pernah dibeliin mama apa hadiah? Nggak tahu. Tapi anak Sepatu merah. Hah? Jarang. Mama beliin Putri. Apa Putri beliin mama? Tahu sekarang setelah kerja. Mama beliin Putri ya banyak lah, baju zaman kecil juga itu Iya, dari mama. Iya itu loh. Gini anaknya mama kan dulu waktu mama jadi anak itu kalau ganti baju itu nunggu lebaran ya, kasihan itu pun Mbak Yayi nyeleng-nyelengin. Jadi mama setelah jadi ibu kepengin aku nggak usah beliin anak itu nanti nunggu lebaran gitu. Jadi kadang gajian ayah pun bisa mama ambil sedikit gitu, tapi nanti tak beliin yang murah meriah, anak pada ganti baju semua. Jadi anaknya mama ngejreng terus. Coba ada anaknya mama yang kumel dari kecil enggak? Minum aja lu. Enggak. Yang kumel, Udah didandanin juga kumel. yang kumel Minum dari aja kecil. mama. Enggak ada deh. Enggak. Kita tuh selalu abis asar udah kinclong. Udah kinclong Udah dan bedakan, bajunya udah ganti itu Nggak perlu bermerek, Nggak. tapi kita bersih orangnya. banyak itu. Baju ayah juga ayah nggak pernah beli baju sendiri apa-apa. Jadi intinya gimana biar anak tuh bisa tanpa kita paksa bisa langsung cerita. Selain mama jujur sama anak, terus kayaknya mama tuh punya ini cara untuk ngajak komunikasi dari kecil ya mah. Kayaknya itu deh caranya. Iya, Iya nggak sih? iya dari mulai anak kecil itu Apa dari kandungan? Dari zaman kandungan mama Oh, kalau kandungan mama itu suka ngajak ngobrol kan? terus terang mama itu anak ke-1 sampai anak ke-4 khatam Quran terus itu. Dari online. Anak yang membanggakan sekali. Itu indah itu. Iya. Anaknya mandiri, anaknya subhanallah kuat dia, masya Allah, anak itu membanggakan, pinter banget itu dia. Itu bocah Masya Allah. masya Allah banget itu, pinter dari kecil. Jadi intinya gimana mah kalau misalnya untuk dapetin hati seorang anak? Harus percaya, mengasih kepercayaan kepada anak dalam segala hal. Mamahnya juga harus jujur. Misalnya anak minta apa, ada, nggak ada, boleh, nggak boleh. Misalnya kalau anak izin, mah aku mau nginep ya di rumah temen apa paling pamali aku ngelarang, nggak pernah boleh. Saat mereka itu sekolah ya, dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi pun masih begitu aku. Terus jujur pada diri sendiri itu tadi ya, udah kan, udah mama sebutin. Ada Terus yang nggak keempat? ada. Berdoa kepada Allah supaya anak-anak saya itu diberi hati yang apa ya Terbuka namanya, kali sama keluarga. keterbukaan kepada keluarga, Khususnya terutama kepada orang tua. Dalam hal ini karena seorang ibu kan sering banyak di rumah, Sering jadi banyak di rumah dan kalimat verbalnya tuh paling banyak mah kalau perempuan ternyata. Jadi kalau emang laki-laki tuh kosakatanya lebih sedikit mah dari kata kita siapa si itu? perempuan. Kata siapa? Banyak kata Penelitian. ustadz sama kata psikolog. Oh, iya. Iya kan kata Jadi- ayah bilang saya tuh pendiam ya karena kan saya laki-laki. Karena kosakatanya lebih sedikit dari mama. Betul itu. Ternyata bener penelitian. sih. Ternyata memang kita tuh yang grup bawel-bawel mah Iya, betul. Jadi jatuh bangunnya keluarga. itu kuncinya ada pada seorang Iya ibu. benar sih. Walaupun yang mencari nafkah itu seorang bapak, tapi bapak pun harus tunduk kepada ibu. Tapi bapak pun sangat berperan dalam pengasuhan anak-anak ya sih betul. Ma. Dan alhamdulillahnya tuh ayah tipe orang yang mau berperan langsung ya mah Iya, untuk betul. pengasuhan Ini anak-anak. contohnya kayak gini. Sekarang udah nggak ada ayah, sekuat apapun mama tetap aja lemah. Iyalah.
Kita pasti Kepengen ngerasa ada kehilangan banget. pendampingnya ayah. Ada peran-peran yang memang nggak bisa digantikan gitu loh oleh mama. Dan itu pasti Duh, lumayan kayak berat sekarang sih. itu mama kangen banget sama ayah, hanya bisa nyawang fotonya, hanya bisa mengingat-ingat kebaikannya. Kapan kita bisa ketemu lagi begini? Nah, gimana? Udah dengerin tips-tips yang mamaku kasih kan? Seru banget sih kalau udah cerita-cerita sama mama. Bisa panjang penjelasannya. Karena emang nih, mamaku itu suka banget ngobrol. Tapi mudah-mudahan bisa diambil poin-poin pentingnya ya. Intinya, bagaimana seorang ibu bisa mendapatkan hati anaknya. Bagaimana anak bisa bercerita apapun kepada ibunya. Karena bagaimanapun, kalau menurutku keluarga adalah tempat kedua terbaik untuk kita mencurahkan hati dan tempat berbagi rasa. Setelah pastinya nomor 1 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat pertama untuk curhat. Dari mamaku sendiri banyak banget nih yang ingin aku pelajari terkait dengan ilmu parenting. Karena aku ngerasa mama adalah salah satu sosok ibu yang menginspirasiku. Jadi sebelum aku menjadi seorang istri dan ibu, aku ingin banyak belajar nih. Salah satunya belajar dari mamaku. Oke, episode kali ini aku sudahi dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi aku mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para mama-mama di luar sana. Semoga selalu bahagia. Dan Ayu juga mengucapin nih, khusus untuk mamaku tersayang. Ma, terima kasih ya untuk selalu menjadi mama yang luar biasa untuk Ayu. Terima kasih untuk kehadiran mama selama ini, menemani setiap perjalanan, dan terima kasih telah hadir menjadi seorang ibu dan sahabat di setiap kondisi. Entah Ayu dalam keadaan suka ataupun duka. Ayu selalu berdoa semoga mama selalu sehat dan bahagia. Dan di hari spesial ini, Ayu mau bilang nih, Ayu sayang banget sama mama karena mama bukan hanya ibu yang baik, tetapi juga sahabat yang menyenangkan untuk Ayu. Oke, Ayu pamit di podcast Ayu Cerita, episode spesial Hari Ibu. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dan terima kasih sudah mampir ke podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.